Siap gerak. Memberi syarat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Amin. Semoga hari ini kabar kita selalu baik, supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, kita mengawali dengan doa. Saya minta salah satu anggota kelas atau ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Oke, baik, semua perhatian, sikap berdoa, gerak. Bapak Guru dan teman-teman, dalam nama Bapa Dalam dan Roh Kudus, amin. Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami kepada hari ini kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan janganlah masuk kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Selanjutnya Pak akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Sebelum itu supaya kita tahu siapa yang hari ini tidak hadir. Tolong dengar nama ya. Yang pertama, Adrianus Fahiklau. Alexandrio Nahak. Antonius Alfredus Seran. Aprilia Namok. Arince Nesi. Benedictus Julio T. Claudius Ronaldo Nahak. Delvianus Briabau. Densiana Hoar. Ellen Florida Diana Nahak. Eugenius Ervandi Seran. Oke. Nanti ketua kelas tolong sampaikan ke Eugenius supaya datang sekolah ya. Bisa toh? Villa Delta Afi Berek. Franciscus Irfandi Bere. Oke. Ignatius Jefferson Atok. Kari Alexander Quinto Seran. Krista Evangelista Atok. Oke. Christophorus Klau. Maria Vianelde Hoarnahat. Mario Franciscus Blia. Novriantari Saripa Usboko. Baik. Pascalia Dahu.
Rafaela Dewiyanti Putri Kehe. Rifan Aditya Taib. Oke. Susana Novita Nahat. Grecia Octaviana Hoar. Virgia Gracela Neno. Oke, nanti ketua kelas sampaikan ke mereka yang tidak hadir supaya bisa datang sekolah. Zakaria Seran. Yosef Fredimet Nahat. Baik. Jadi anak-anak tolong perhatikan sini. Jadi setiap hari datang sekolah supaya kita belajar. Belajar itu sangat penting untuk kalian punya masa depan. Dengan adanya belajar, kalian bisa tahu. Apa yang belum tahu, kalian bisa tahu. Itu tujuan daripada kita sekolah. Belajar banyak, otomatis kita tahu banyak. Selanjutnya sebelum kita masuk pada materi, kita menyanyikan satu lagu nasional dulu. Mau menyanyi lagu apa? Garuda Pancasila. Oke, kalau begitu semua berdiri supaya kita bisa menyanyi. Saya bisa angkat on. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, saya saling maupun kuat, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi, yuk mulai. Garuda Pancasila, ini semangat ya. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, saya saling maupun kuat, di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Sudah semangat toh, supaya kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan semangat. Sebelumnya Pak tanya dulu, apakah semua sudah siap untuk menerima pelajaran dari Pak Guru hari ini? Siap. Oke, baik, kalau kita sudah siap semua, kita akan memulai dengan materi kita pada hari ini. Sebelum Pak memulai dengan materi, Pak akan menyampaikan duluan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia, serta mampu menyajikan ke dalam bentuk tulisan atau media lainnya. Itu tujuan yang pertama. Terus tujuan yang kedua, melalui video pembelajaran, siswa mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Barat ke Nusantara.
Ini adalah tujuan pembelajaran yang hari ini kita harus capai. Sudah paham? Sudah. Terus sebelum sampai pada materi, Pak mau tanya dulu. Pada awal kedatangan bangsa Eropa itu ada ini 4 negara yang datang ke Indonesia. Sebutkan 4 negara yang datang ke Indonesia. 4 negara bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Ayo, siapa yang bisa? 1. Oke, silakan. Berdiri saya. 1 adalah Portugis. Siapa lagi? Oke, yang di belakang. Yang kedua adalah Belanda. Yang ketiga siapa? Oke, silakan. Spanyol. Oke, baik, jawaban benar. Siapa lagi? Oh, yang di depan sini. Inggris. Oke. Ternyata anak-anak ini pintar semua. Jadi jawabannya benar semua. Jadi ada 4 bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia, yaitu untuk mencari rempah-rempah itu. Yang pertama itu Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris. Yang mereka datang awal itu ada 4 negara. Itu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Itu ada 4 negara. Selanjutnya pada satu pertanyaan lagi. Itu tebak gambar. Tebak gambar bendera negara-negara di dunia. Oke, baik. Anak-anak coba kalian tebak gambar bendera bangsa-bangsa di dunia berikut ini. Gambar pertama adalah bendera dari bangsa. Satu orang berdiri untuk jawab, yang di belakang sana. Susan. Gambar pertama adalah Portugis. Oke, jawabannya 100. Yang kedua, siapa yang mau tebak gambar? Siapa yang berani? Oke, yang di belakang. Yang kedua adalah Spanyol. Oke, jawabannya benar. Jawaban 100. Ternyata anak-anak ini pintar semua. Sekarang gambar yang ketiga. Gambar ketiga adalah dari yang di depan. Coba berdiri. Belanda. Oke, jawaban benar sekali. Gambar ketiga adalah Belanda. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah gambar dari negara dari Inggris. Ternyata anak-anak ini pintar semua. Yang keempat adalah gambar bendera negara Inggris. Jadi 4 negara ini yang datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Jadi materi kita hari ini yaitu kita belajar tentang proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. 4 negara ini. Sebentar Pak akan menayangkan video tentang ini proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sudah paham? Sudah. Jadi ada 4 negara yang datang ke Indonesia. Terus sebentar kalian akan diskusi kelompok tentang 4 negara ini. Bisa paham? Sudah. Selanjutnya Pak akan memberikan materi singkat tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Yang melatar belakangi kedatangan
bangsa Eropa ke Indonesia adalah yang pertama itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmania. Itu pada tahun 1453. Setelah Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmani, orang-orang Turki Utsmani melarang orang-orang Eropa untuk datang membeli rempah-rempah, menutup jalan perdagangan untuk orang-orang Eropa. Makanya orang-orang Eropa mencari jalan lain, yaitu lewat pelayaran. Yang kedua itu mencari kepulauan rempah-rempah. Kenapa rempah-rempah? Rempah-rempah itu pada waktu itu sangat dibutuhkan di Eropa. Rempah-rempah itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Itu mereka jadikan rempah-rempah itu sebagai obat-obatan, minyak, untuk mengawetkan makanan, untuk menghangatkan badan. Karena kita tahu bahwa di Eropa sana kalau saat musim dingin terlalu dingin. Makanya pada waktu itu orang-orang Eropa itu sangat membutuhkan rempah-rempah. Terus yang kedua, perkembangan teknologi dan sains. Terus yang ketiga adanya semangat 3G. 3G itu apa? Gold, glory, dan gospel. Gold, glory, dan gospel. Gold itu tentang kekayaan, glory itu tentang kejayaan, gospel itu tentang agama. Oke, selanjutnya Pak akan menayangkan video tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi setelah Pak tayangkan video itu, kalian nonton dengan serius ya. Nonton dengan serius supaya kalian bisa memahami isi daripada video itu. Paham? Anak-anak, sekarang Pak akan menayangkan video tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nanti saat Pak putar video, kalian harus nonton dengan serius. Supaya video yang diputar itu kalian bisa memahami dengan baik. Membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun Jadi semuanya harus fokus ke depan ya. Supaya bisa tahu tentang proses kedatangan bangsa Eropa. mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Salah satunya adalah teori heliocentris yang dikemukakan oleh Copernicus. Teori heliocentris menyatakan bahwa
Bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan bumi itu tidak datar, melainkan bulat. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi berhasil dikuasai oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Pada tahun 1453, Kekaisaran Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II berhasil merebut wilayah kekuasaan Konstantinopel dari Kekaisaran Romawi dan menutup jalur perdagangan. Hal ini menyebabkan pedagang dari Eropa tidak bisa lagi mendapatkan rempah-rempah. Mereka pun mulai mencari rempah-rempah ke benua lain, salah satunya Indonesia dan negara-negara lain di benua Asia. Yang keempat, adanya motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Melihat kekayaan alam Indonesia, bangsa Eropa yang awalnya datang hanya untuk mencari rempah-rempah, akhirnya memiliki tujuan lain, yaitu untuk mencari 3G, Gold yang berarti kekayaan, Glory yang berarti kejayaan, Gospel yang berarti memperluas ajaran Nasrani. Nah, kita akan kembali membahas bangsa-bangsa Eropa mana saja yang pernah datang ke Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan, mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Pertama, kita akan membahas tentang bangsa Portugis dan Spanyol terlebih dahulu ya. Dibandingkan dengan bangsa Eropa lainnya, Portugis dan Spanyol adalah dua bangsa yang paling maju. Mereka memiliki armada yang kuat, teknologi navigasi, dan perlengkapan kapal yang paling canggih di masanya. Ketika keduanya berniat melakukan ekspedisi penjelajahan samudera, dibuatlah perjanjian Tordesillas pada 4 Juni 1474 atas usul pendeta Alexander VI. Tujuannya agar tidak terjadi bentrokan di antara dua bangsa besar ini. Isi perjanjian Tordesillas adalah pembagian anak pelayaran, di mana Portugis memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah timur, dan Spanyol memiliki hak untuk berdagang dan berlayar ke arah barat. Portugis mulai melakukan ekspedisi pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian mereka sampai di Maluku, tepatnya di Ternate pada tahun 1512. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate, karena Ternate membutuhkan bantuan Portugis untuk melawan kerajaan Tidore. Ternate pun mengizinkan Portugis untuk membangun sebuah benteng bernama Benteng Sao Paulo. Sedangkan Spanyol memulai ekspedisinya pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian mereka sampai di Filipina pada tahun 1521. Kedatangan mereka disambut baik, namun Fernando de Magellan yang saat itu memimpin ekspedisi terbunuh karena terjadi peperangan di Filipina. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di Maluku, tepatnya di Tidore. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh masyarakat Tidore. Mereka yang pernah berselisih dengan Ternate menjadikan Spanyol sebagai sekutu untuk mengalahkan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis sudah berhasil memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selain itu, Portugis dan Spanyol saling tuduh mengenai perebutan rute perjalanan yang sebelumnya sudah disepakati melalui perjanjian Tordesillas.
Perseteruan terus berlanjut hingga pada tahun 1529 perseteruan tersebut diselesaikan dengan diadakannya Perjanjian Saragossa. Isi Perjanjian Saragossa adalah pembagian bumi menjadi dua pengaruh dan kekuasaan, di mana bangsa Portugis memiliki wilayah kekuasaan dari Brazil ke arah timur sampai dengan Kepulauan Maluku, dan Spanyol memiliki wilayah kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Karena Perjanjian Saragossa inilah teori heliosentris milik Kopernikus dibenarkan, bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Bangsa Eropa yang ketiga adalah Inggris. Inggris melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Inggris mengikuti rute perjalanan Spanyol ke arah barat dan tiba di Ternate pada tahun 1579. Bangsa Inggris memborong rempah-rempah dari masyarakat Maluku. Kemudian, Inggris kembali melakukan ekspedisi yang kedua. Sebelum sampai ke Indonesia, Inggris berhasil menguasai India dan mendirikan EIC, East India Company, sebuah perusahaan dagang milik Inggris. Pada tahun 1628, Inggris sampai di Indonesia dan berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan Kerajaan Banten. Banten mengizinkan Inggris mendirikan pangkalan dagang dan benteng. Bangsa Eropa terakhir yang datang ke Indonesia adalah Belanda. Keberhasilan Portugis dan Spanyol dalam melakukan ekspedisi mendorong bangsa Belanda untuk melakukan hal yang sama. Pada tahun 1595, Belanda melakukan ekspedisi melalui rute timur. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 1596, kapal Belanda berhasil mendarat di Pelabuhan Banten. Saat itu, ekspedisi Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Namun, Belanda diusir oleh penduduk pesisir Banten karena mereka bersikap kasar dan sombong. Selanjutnya, pada tahun 1598, bangsa Belanda kembali mendatangi Banten. Kali ini, kedatangannya diterima oleh masyarakat. Belanda pun berhasil menguasai perdagangan. Mereka mendirikan perusahaan dagangnya di Indonesia yang diberi nama VOC pada tahun 1602. Kemudian pada tahun 1605, VOC menyerang benteng Portugis di Maluku. Portugis pun terpaksa mundur ke Timor Leste. Kemenangan Belanda atas Portugis inilah yang menjadi jalan masuknya penjajahan kolonialisme di Indonesia selama 3,5 abad. Sekian video sejarah kali ini. Semoga ilmu yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Jadi anak-anak, video tadi adalah video tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Itu ada 4 negara yang datang ke Indonesia. Selanjutnya kalian akan dibentuk ke dalam kelompok. Sekarang kita buat kelompok, tapi dengan metode saling acak. Jadi hitungan dari 1 sampai 4 kembali ke 1. Nanti yang 1 dengan 1 untuk 1 kelompok, 2 untuk 2 ini 1 kelompok, 3 1 kelompok, dan 4-nya 1 kelompok. Kita hitung mulai dari sudut kiri, Pak. Mulai sudah, Isto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2. Oke, baik. Sekarang duduk dalam kelompok. Yang nomor 1 dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4-nya di tengah.
Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan diktenya kelompok 4. Oke, baik anak-anak, sekarang sudah duduk dalam kelompok? Ya. Kalau sudah duduk dalam kelompok, Pak akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Nanti dengar sini, LKPD itu nanti, hasil diskusi kelompok itu nanti ditulis dalam LKPD. Terus tolong perhatikan supaya nama-nama kelompok itu ditulis dalam LKPD. Mengerti? Oke, sekarang Pak akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ini kelompok 1 yang mana? 1 di sini. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang proses masuknya penjajahan bangsa Portugis. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2, kalian akan membahas tentang proses masuknya penjajahan bangsa Spanyol. Ini kelompok 3. Kelompok 3 akan membahas tentang penjajahan bangsa Belanda. Tulis di sini, Ini kelompok 4. Kelompok 4 akan membahas tentang berdiskusi tentang proses kedatangan penjajahan bangsa Inggris. Jadi mohon perhatian, untuk mencari materi jangan hanya terpaku pada buku teks. Kalian boleh mencari juga di internet pakai HP kalian. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Oke. Kalau begitu sekarang silakan kerja. Terus yang berikut untuk teknik penilaiannya, dengar sini. Pak akan penilaian dari diskusi kelompok, keaktifan, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Penilaian terhadap presentasi, yaitu aktivitas yang kalian temukan dalam diskusi kelompok. Paham? Sekarang silakan kalian untuk berdiskusi. Selamat untuk bekerja. Nanti dibaca dulu, habis baca sudah mengerti baru kerjakan. Bisa? Bisa. Oke. Kalian juga bisa cari di internet. Oke. Kalian punya tentang penjajahan bangsa Belanda.
Perhatikan supaya setiap LKPD itu isi nama yang jelas. Jadi teknik penilaiannya Pak suka tahu tadi toh, yaitu penilaian dari diskusi kelompok, terus keaktifan, kreatif, inovatif, dan lain sebagainya. Terus penilaian terhadap presentasi atau aktivitas yang kalian temukan. Jadi baca cermati habis, baca habis, baru kalian mulai ini. Kerja yang serius supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi jangan hanya terpaku pada buku teks. Bisa juga kalian cari di internet pakai HP kalian punya. Sudah paham toh? Oke. Silakan bekerja dengan baik supaya bisa dapat nilai yang bagus. Terus tiap kelompok itu tentukan ketua kelompoknya. Bisa? Bisa. Tulis di sini. Jadi di setiap kelompok itu harus aktif supaya semua bisa dapat nilai yang bagus. Jadi cermati dulu, baca dan pahami habis, baru kalian ini. Tulis kembali yang itu. Terus kembali ini.
Sebelum angkat saung. Angkat saudari Amsterdam Inggris mendapat informasi. Sebelum awal yang dikomandoi oleh Cornelis de Hoffmann. Empat. Oh, mungkin ini sambung. Apa guru ini bisa saudari sebelum angkat saudari. Oh iya, titik empat kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Hoffmann tiba di perairan Banten pada 27 Juli 1646. Sebelum angkat saudari Amsterdam Cornelis mendapatkan informasi bahwa di ada kepulauan yaitu Nusantara. Itulah orang Belanda telah menemukan Banten yang dedikasinya baca bisa ini. Jadi baca dan cermati dengan baik, baru kalian kerja bisa ini ya. Paham itu? Saya yakin bahwa kalian bisa semua. Saudari kami tanya kelompok 4 yang tepat. Saudari Jadi jangan hanya fokus di buku, bisa juga cari lewat internet, pakai HP kalian punya. Bisa toh? Oke. What is your sana?
Kerja sudah. Jadi cermati habis, baca, supahami, baru kalian ini ya kerja ya. Salin di LKPD yang Pak bagikan tadi. Paham toh? Jadi jangan hanya terpaku di ini buku, bisa juga kalian cari pakai HP, internet, lewat internet. Kalian punya tentang bangsa Inggris. Oke. Sampai di sini. Ini kan ya. Nah, itu bisa sama-sama. Bisa ditulis mana? Ini jadi dibaca habis, cermati habis, kalian baru ini mulai ini. Terus kalian hasil diskusi kelompok itu tulis di LKPD yang Pak bagikan tadi. Hasil diskusi kelompok itu, paham toh? Ya. Oke. Saya yakin bahwa kalian bisa semua. Karena itu banyak putra-putri pribumi yang bisa bersekolah ke luar negeri dan menjadi penjelajah bangsa. Selain bahkan sudah adanya kebijakan politik, pendidikan menjadi hal yang semakin penting untuk memperbaiki tenaga kerja di sektor swasta dan bermaksud tinggi. Sebut hal bebas, pastikan. Handphone tidak tulis hanya macam-macam supaya sampai sana jangan. Selamat pagi, selamat pagi teman. Selamat pagi. Kami dari Kampung Indonesia.
yang bertema proses masuknya kemerdekaan berbangsa Belanda ke Indonesia. Ini 300 saja kan? 300 ya? 300 ada 300. Masih sama 300. Saya di Bawa sama 300 ribu dolar dulu. Per RB. Anak-anak semua sudah habis kerja? Kalau yang belum, tolong dipercepat supaya sedikit lagi kita akan mulai dengan presentasi kelompok.
kasih sudah. Kenapa nih tema itu apa? Tema debat. Debat presentasi. Kami dari kelompok dia mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses masuknya penjajah bangsa Belanda ke Indonesia. Penjajah. Jadi anak-anak baik, kalau semua sudah habis ini mengerjakan, sekarang kita mulai presentasi. Tapi presentasinya dengar sini, secara acak. Nanti ketua-ketua kelompok itu maju ke depan untuk tarik lotre. Siapa yang dapat nomor urut 1, dia yang akan, kelompok itu yang akan presentasi duluan. Paham? Kalau begitu, para ketua kelompok silakan maju ke depan untuk tarik lotre. Sekarang. Oke, baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi kelompok mana yang dapat undian nomor 1? Kelompok 3. Jadi baik, kelompok 3 yang akan presentasi hasil diskusi duluan, yaitu tentang proses masuknya penjajah bangsa Belanda. Kepada kelompok 3 saya persilakan. Jadi, mohon perhatian kepada setiap kelompok, tolong perhatikan ke kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi semua harus pandang ke sini. Bisa? Bisa. Selamat pagi kita semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses masuknya penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Andreas Alfian. Perkenalkan, nama saya Francis Paniwiate. Perkenalkan, nama saya Rafael. Perkenalkan, nama saya Tasbih Dako. Perkenalkan, nama saya Mario Francisco. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri untuk memaparkan hasil kerja kami. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih.
sejak masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Para penjajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595. Volumenya tolong dikasih kuat sedikit supaya teman-teman yang lain bisa dengar dengan jelas. Oke, lanjut. Para penjajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 42 kapal, 64 cucuk meriam, dan 249 awak yang dikomandai oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Sebelum angkatnya saudara Astrodome, Cornelis de Houtman mendapatkan informasi bahwa di timur laut sana ada kepulauan penghasil rupa-rupa, yaitu Nusantara. Pada hari itulah orang-orang Belanda telah menemukan Banten yang sejatinya hanya merupakan sebagian kecil dari kepulauan rempah-rempah paling menggiurkan di dunia. Praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga Srilanka. Cornelis menjadi salah satu orang paling mengaku pernah ditangkap dan dipenjarai oleh otoritas di sana. Dia juga menyumbangkan dana sebesar 300.000 gulden untuk persiapan pelayaran itu. Cornelis de Houtman dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Semula kedatangannya diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka, namun buahnya mengubah kelas terjadi perseteruan dan peperangan. Sekian presentasi dari kami. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk memberikan masukan atau tanggapan serta pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, silakan. Kelompok yang mau bertanya kepada kelompok 3, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 mau bertanya. Tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk apa? Mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Oke, yang mau menjawab silakan menjawab. Dampak positif dari penjajahan bangsa. Tujuan. Bahasa Indonesia juga baik, intinya Belanda. Ini salah, ini yang
Pertanyaannya. Tujuan kedatangan bangsa Belanda di Indonesia yaitu untuk berdagang dan melaksanakan misi 3G yaitu God, Glory, dan Gospel. Bangsa Belanda menguasai perdagangan timur, barat, dan menguasai bandara dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan. Oke, dari kelompok 2 ada tanggapan balik? Pas. Kalau begitu kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Baik, kepada kelompok 3 dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Sekarang kelompok berikut untuk presentasi. Sekarang kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok yang tarik ambil undian nomor 2. Sekarang kelompok 1 silakan presentasi. Nanti dibahas, tanya. Nanti tanya ini ya. Tanya ini ya. Biasa. Ini kelompok mana yang ditanya? Silakan kelompok 2 dipersilakan untuk maju ke depan. Tolong dipercepat. Selamat pagi. Kami di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mulai dengan presentasi, kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Celestia Edward dan saya bisa menentukan anak. Perkenalkan, nama saya. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada pemateri dan baik, proses maksudnya penjajahan bangsa Indonesia. Merujuk pada sumber sebelumnya, Portugis merupakan satu yang termasuk Indonesia pada tahun 1911. Bangsa Portugis mendirikan kantor perdagangan dua, kemudian pada tahun 1511 di bawah pimpinan Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Abreu. Tiba di Maluku pada tahun 1512. Portugis diterima baik oleh Sultan Fernandes yang sedang bermusuhan dengan bangsa Portugis mendirikan benteng dan memonopoli perdagangan serta istana. Selain itu, tokoh Franciscus Xavier dari Portugis juga aktif menyebarkan ajaran Nasrani. Portugis tidak hanya di Maluku, tetapi juga beraktivitas di penjajaran Indonesia bagian barat pada tahun 1522 dengan harapan mendapatkan dukungan melawan ekspansi Demak. Sejarah kedatangan bangsa Portugis di Indonesia melalui dari harga rempah-rempah yang melonjakkan tinggi di Eropa. Hal ini membuat banyak negara di Eropa berlomba-lomba untuk menemukan wilayah penghasilan rempah-rempah termasuk Indonesia. Sebelumnya, wilayah perdagangan rempah-rempah Indonesia didominasi perdagangan asal
Arab. Akhirnya, Portugis mencari jalan lain sambil berhasil tiba di wilayah Maluku. Pada masa penjajahan Portugis, negara ini mampu menaklukkan wilayah Malaka serta Portugis juga melakukan ekspansi wilayah ke Sulawesi, Maluku, sampai Nusa Tenggara, serta mendirikan pos perdagangan maupun gesek. Dengan hanya itu, Portugis juga menjalani hubungan kerjasama dengan pemimpin lokal atau masyarakat. Baik, kami akan buka sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Jadi kelompok yang mau memberikan pertanyaan silakan. Jelasin. Silakan. Kelompok apa mau tanya silakan. Apa tujuan kedatangan Portugis ke Indonesia? Tujuan dan misi bangsa Portugis ke Indonesia adalah untuk perdagangan dan melaksanakan misi 3G yaitu kekayaan, historik, budaya, dan sosial agama. Bangsa Portugis ini ingin menguasai perdagangan timur barat dan menguasai bandar dan daerah strategis dan menjadi mata rantai perdagangan. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok 1? Pas? Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok sekarang dari kelompok mana yang mau presentasi? Kelompok 4, silakan. Kelompok 4 tentang Inggris. Selamat pagi. Kenapa nama saya Alexander? kepada Pak Menteri, saya persilakan. Jadi bacanya suara harus jelas ya? Bisa? Oke, silakan. Proses maksudnya penjajahan bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lain didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya ke tangan Kesultanan yang memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa pabrik di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jakarta pada tahun 1800. Apakah dari kelompok lain ada Oke, dari kelompok 3 mau bertanya, silakan. Balik ke sini. Ke sini. Balik ke sana, balik ke sana, balik ke sana.
Jelaskan tujuan berdirinya Kongsi Dagang AIS. Tujuan dibentuknya AIS adalah untuk mengurusi perdagangan rempah-rempah, teh, kopi, dan barang mewah lainnya di kawasan dunia timur atau Asia. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, pada saya hari ini. Proses masuknya bangsa Spanyol itu. Spanyol adalah salah satu bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan. Penjelajahan ini bermula karena kebutuhan negara tersebut akan beribadah. Karena itu, sebuah ekspedisi dilakukan oleh kerajaan Spanyol untuk mencari sumber rempah-rempah baru. Ekspedisi pun dilakukan yang juga bertujuan untuk menyaingi Portugis yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan sumber rempah-rempah. Spanyol pasti menguasai kerajaan Nusantara di Indonesia. Spanyol hanya bersaing dengan Portugis di Maluku. Spanyol sebenarnya telah berlayar jadi dulu dibandingkan Portugis. Namun saya Spanyol dan termasuk Christopher Columbus tak berhasil menemukan kepulauan dan perantau. Columbus hanya sampai ke benua Amerika. Itu sebuah keberhasilan besar. Spanyol berhasil menemukan kepulauan dan perantau yang dimaksud. Spanyol kembali menggelar ekspedisi di bawah pimpinan Ferdinando de Noronha atau Fernando Tenggelam dengan kapten kapal Sebastian Elcano pada 7 April 1571. Magellan dan awaknya tiba di Pulau Cebu, Filipina. Ia diterima dengan baik oleh Raja Cebu, sebab saat itu Cebu sedang bermusuhan dengan Mactan. Namun Magellan terbunuh oleh Mactan di Filipina, sehingga ekspedisi dilanjutkan Elcano di bawah kepemimpinan Elcano. Rombongan Spanyol akhirnya tiba di Tidore karena Tidore menyambut baik kedatangan Spanyol. Mereka menjadikan Spanyol sebagai sekutu saat itu. Tidore tengah bermusuhan dengan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis monopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Pada 22 April 1529, keduanya bersepakat lewat perjanjian Saragossa. 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. 2. Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Spanyol dibantu Tidore sempat berperang melawan Portugis. Dibantu Ternate, namun Spanyol akhirnya angkat kaki dan Portugis kembali memonopoli perdagangan di Maluku. Baik, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan yang juga? Oke, silakan. Kelompok 1 mau bertanya, silakan. Kami dari kelompok 1 Demikian dalam perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa berisi 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. 2.
Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Teman, ada tanggapan balik dari kelompok 1? Kalau pas, mari kita bikin aplaus untuk kelompok 2. Baik, inilah hasil kerja kelompok kami. Ya. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Jadi semua mohon perhatian ke sini. Proses datangnya perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia itu yang melatar belakangi datangnya orang-orang Eropa ke Indonesia itu yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel. Setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmaniyah, semua jalur perdagangan orang-orang Eropa mau dapat rempah-rempah ditutup. Karena orang-orang Turki melarang orang-orang Eropa untuk melewati Konstantinopel. Dengan adanya larangan itu, makanya orang Eropa sulit untuk mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu mereka mencari jalan lain, yaitu lewat pelayaran, lewat laut. Karena rempah-rempah pada saat itu sangat dibutuhkan di Eropa. Terus yang kedua mencari kepulauan rempah-rempah. Yang ketiga perkembangan teknologi dan sains. Yang keempat itu adalah semangat 3G. 3G itu dengar sini, gold, glory, dan gospel. Gold itu tentang kekayaan, glory tentang kejayaan, gospel itu tentang ajaran Nasrani. Sampai sini semua sudah paham? Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Kesimpulan tentang materi yang hari ini kita belajar. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang hari ini kita belajar? Oke, silakan. Memahami materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Awalnya saya tidak tahu menjadi saya tahu karena pembelajaran hari ini sangat asik dan menyenangkan. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu. Yang kedua, melalui video pembelajaran, diskusi kelompok, apakah anak-anak suka metode seperti itu atau tidak? Oke, salah satu bisa memberikan komentar tentang materi yang disampaikan oleh Pak atau metode yang dipakai oleh Pak. Silakan. Baik, melalui video pembelajaran dan diskusi kelompok, kami sangat suka pembelajaran hari ini menjadi asik dan menyenangkan. Karena melalui video pembelajaran dan diskusi kelompok, kami terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Melalui video pembelajaran, kami melihat dan menyaksikan secara langsung tentang materi hari ini, yaitu proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Dan melalui diskusi kelompok, kami dituntut untuk mencari, menyelesaikan, atau mencari jawaban sendiri sesuai tugas yang diberikan oleh Pak Guru. Awalnya saya tidak tahu, menjadi tahu, karena pembelajaran hari ini sangat asik dan menyenangkan. Oke, mari kita berikan aplaus untuk. Jadi sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutup dengan doa penutup. Kepada ketua kelas atau salah satu teman bisa memimpin kita dalam doa penutup. Sikap berdoa gerak. Berdoa mulai. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masuk kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin.
Oke, baik. Selamat pagi untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Materi hari ini kita sampai di sini.